Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sebelum materi hari ini dimulai, Miss mau kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dari kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan dengan berkah. Oke, kepada Bang Rashid, kelasnya pimpin doanya. Mau absensi terlebih dahulu ya. Dipanggil namanya satu-satu. Kalau hadir jawab. Aisyah Nur Zahra, Aldino, Alisa, Aryan, hadir. Atifa, hadir. Audrey, Clara, Fabrizio, hadir. Fareza, hadir. Fahri, hadir. Hafiza, hadir. Han, apa keterangannya? Hasbi, Naila, Ayandra, Gisti, Atagia, Rashid, Ryan, Rafsan, Sandi, Saila, Safira, Sabita, Zaira. Oke, sebelum dimulai materi hari ini, Miss mau tes kefokusan kalian terlebih dahulu ya. Oke, perhatikan. Kalau misalnya Miss bilang tepuk pagi, kalian tepuknya sekali. Kalau tepuk pagi, tepuknya sekali. Kalau misalnya Miss bilang tepuk siang, tepuknya dua kali. Dicepet ya. Oke. Kalau Miss bilang tepuk sore, tepuknya tiga kali. Kalau Miss bilang tepuk malam, tepuknya kali. Kalau tepuk malam, ditepuk angin. Tidak boleh ada sorenya. Kenapa? Malam hari nggak boleh tidur. Ya, jadi tepuk angin. Kita tes ya. Nah, tes. Tepuk pagi, siang, malam. Nih, Miss kalau lagi ya, ini yang kalau misalnya pasti salah, kita kasih challenge. Yang mana? Atau kasih soal lah, ya? Ayo, fokus. 1, 2, 3, tepuk malam. Oke. Dino ya, 1, 2 lagi. Tepuk sore. Pagi, siang, pagi, sore, pagi, siang, malam. Satu lagi, tepuk malam.
Oke, benar. Enggak, ciri-cirinya. Oke. Dino. Dino. Ciri-ciri orang hidup. Jangan berarti dapat. Layan. Oke, minggu lalu kan kita udah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan berdasar. Ada apa-apa aja ciri-cirinya? Ada 8. Apa bapaknya? Satu, yang pertama Kak Kira bilang tadi bergerak. Bergerak kan? Yang kedua bernafas. Terus apa lagi? Bernafas, bergerak, berkembang biak atau bereproduksi. Oke, apa lagi? Mengeluarkan zat bisa. Ada itu di buku paket halaman 132. Ya, buku paketnya halaman 132. Saja ada bergerak, berkembang, yang reproduksi lagi. Tetap terhadap bangsa. Lagi, mengeluarkan dan menghasil dan mengeluarkan dan bisa. Masuk lagi. Satu lagi apa nih? Masih kurang. Pengadaan sisa udah. Menggunakan energi udah. Bernafas sudah. Hah? Apa tengok bukunya? Itu udah. Itu udah. Ya, tumbuh dan berkembang. Jadi dikatakan makhluk hidup itu karena memiliki ke-8 ciri-ciri ini. Kalau misalnya dia cuma 1 atau 2 aja yang dimiliki, berarti belum bisa dikatakan makhluk hidup. Misalnya robot kan punya ciri-cirinya. Yang pertama dia bisa bergerak. Dikatakan makhluk hidup atau enggak? Karena dia memiliki cuma 1. Kalau misalnya semuanya baru dikatakan makhluk hidup. Oke, jenis-jenis makhluk hidup selain kita manusia. Hewan, manusia, tumbuhan. Terus apa lagi? Bakteri atau mikroorganisme. Dan masih banyak lagi kan? Di muka bumi ini ada banyak jenis makhluk hidup. Nah, misalnya di dalam sekolah ini, di dalam lingkungan sekolah kita ini, makhluk hidup apa yang sering kalian temui? Manusia. Ada kucing di sekolah? Ada. Tikus. Tumbuhan, bunga, daun, dan apa yang biasa di dinding? Di dinding. Iya, ada banyak pokoknya kita makhluk hidup. Gio makhluk ya. Oke, sekarang tanya, ada makhluk hidup yang sekilas kita lihat ciri-ciri yang mirip. Sekilas kita tengok bentuknya mirip nih. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat lebih seksama lagi, dia itu berbeda. Misalnya pada cicak. Cicak kan ciri-cirinya kita deskripsikan dulu. Pertama dia bersisikan, badannya bertekstur.
Warna kulitnya apa? Coklat ke pucat-pucatan. Terus dia kakinya pendek. Ternyata ada hewan loh yang mirip dengan si cicak ini. Sama-sama kakinya pendek, sama-sama melata. Ada yang tahu hewannya apa? Salamander ya, betul. Salamander. Jadi salamander ini ciri-cirinya kalau kita lihat dari sekilas itu mirip kali sama cicak, ya. Ini contohnya di sini. Ini dari salamander. Ini nggak baca. Nah, makanya dari ini pemateri kali ini untuk mengetahui bagaimana membedakan makhluk hidup menggunakan kunci di supaya lebih terarah, lebih rapi dan lebih ilmiah. Sekarang kita masuk, kita belajar tentang kunci dikotomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama ada kalian para siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup melalui pengamatan atau gambar. Nanti Miss kasih gambar atau objek, kalian identifikasi ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan konsep klasifikasi makhluk hidup secara sederhana. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian dan fungsi dari kunci dikotomi sebagai alat identifikasi. Dan yang keempat, kalian mampu menggunakan kunci dikotomi sederhana untuk menentukan apa nih nama dan jenis makhluk hidup tersebut. Yang kelima, kalian mampu menyusun kunci dikotomi sederhana berdasarkan beberapa contoh makhluk hidup. Oke, langsung aja Miss masuk di slide pertama. Oke, di sini ada penemu kunci dikotomi. Nah, di slide ini kalian lihat nih gambarnya, gambar ilmuwan, ya. Ilmuwan ini namanya adalah Carl Linnaeus yang dikenal sebagai apa? Carolus Linnaeus, ya. Beliau ini ilmuwan yang dikenal dengan bapak determinasi atau bapak taksonomi. Ya. Dia itu hidupnya di tahun 1708 sampai dengan 1778. Nah, ilmuwan ini asal dari Swedia. Dia sebelumnya merupakan seorang dokter. Ya. Nah, si Carolus Linnaeus ini yang pertama kali menyusun sistem pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri morfologinya. Contohnya apa nih? Soalnya dia tuh mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan bentuk luarnya, bentuk fisiknya, kayak bentuk kulit, bentuk warna, bentuk rambut, bentuk kaki, dan lain sebagainya. Yang bisa kita lihat di luarnya. Oke. Ini lanjut. Nah, tujuan kunci dikotomi, jadi para ilmuwan itu repot-repot bikin kunci dikotomi supaya apa? Supaya kita dapat menentukan makhluk hidup dengan yang benar, nggak asal tebak, ya. Adapun tujuan pentingnya yang pertama, mempermudah dalam mempelajari mengenal makhluk hidup. Jadi misalnya nih kalian jumpa serangga yang sebelumnya kalian nggak pernah ketahui apa itu jenis serangga. Nah, kalian pakailah kunci dikotomi, ikuti langkah-langkahnya, maka kalian nanti akan ketahui nih apa jenis dan nama hewan tersebut. Nah, yang kedua, mengetahui kekerabatan antara makhluk hidup. Misalnya, yang kemarin dijelaskan, misalnya pada kucing dan singa. Ternyata kalau kita pakai kunci dikotomi, kita tahu nih kalau misalnya kucing dan singa ini sama-sama dalam satu kelompok, yaitu kelompok kucingan. Ya. Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kayak bilang, kalau kalian belum tahu nih hewan yang kalian lihat itu sebelumnya hewan apa, kalian pakai kunci dikotomi maka kelihatanlah apa jenisnya. Nggak perlu repot-repot panggil ilmuwan, profesor, dan lain sebagainya. Pakai kunci dikotomi aja. Dan yang terakhir, kalian selalu memberikan hasil yang konsisten siapapun yang menggunakannya. Jadi kalau misalnya pakai kunci dikotominya sama, siapapun yang pakai, mau Alisa, mau Hijab, mau Rashid, mau Kaila, tetap hasilnya konsisten. Sampai sini paham? Paham. Jadi tujuan dikotomi ini ada banyak ya, membantu kehidupan kita sehari-hari. Oke, next. Nah, ini ada pengertian dikotomi. Kunci dikotomi ini adalah kunci determinasi atau alat identifikasi makhluk hidup, ya, berdasarkan ciri-cirinya. Jadi dia nanti diberi dua keterangan yang berlawanan. Biasanya iya atau tidak, memiliki atau tidak memiliki. Nah, tengok contohnya, bisa ambil pada hewan vertebrata. Ada yang tahu apa itu hewan vertebrata? Memiliki tulang belakang. Kita termasuk vertebrata atau tidak? Ya. Apa?
Nah, jadi kunci dikotomi ini kan Miss bilang dikasih pernyataan baru diberikan dua keterangan yang berbeda, iya atau tidak. Ini pernyataan yang pertama, apakah hewan tersebut berambut? Kalau iya, dia maka termasuk ke dalam kelompok mama. Kalau tidak, dia lanjut ke pernyataan berikutnya. Apakah berbulu? Kalau berbulu maka dia lanjut, atau dia kalau berbulu dia masuk ke kelompok apes. Kalau enggak dia lanjut ke berikutnya. Apa pernyataan berikutnya, coba baca. Kalau misalnya iya dia termasuk, kalau enggak lanjut ke pernyataan berikutnya. Apakah dia bersisik? Kalau bersisik termasuk kelompok apa itu kelompok pictures? Ya. Kalau tidak termasuk kelompok. Oke, ke sini paham kan cara mengilustrasikan kunci dikotomi? Paham? Nah, sekarang kunci dikotomi ini kita buat lebih terstruktur lagi dalam bentuk tabel. Ya, dia lebih tersusun lagi. Kan dia dikasih pernyataan, ya, terus dikasih dua pernyataan memiliki atau tidak memiliki. Nah, kalau misalnya memiliki tulang belakang berarti dia satu apa? Satu memiliki tulang belakang. Kalau enggak satu, kalau memiliki tulang belakang satu. Kalau misalnya memiliki tulang belakang, kita disuruh ngapain? Lanjut ke nomor 2. Berarti dia termasuk kelas vertebrata. Nah, lanjut ke nomor 2. Kalau misalnya dia memiliki rambut, berarti dia dua apa? Kalau nggak memiliki rambut, nah kalau misalnya tidak memiliki rambut, kita disuruh masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada 3A memiliki rambut, 3B tidak memiliki bulu. Kalau misalnya dia memiliki bulu, disuruh masuk ke dalam kelas apa? Apes. Kalau memiliki bulu, lanjut ke sampai seterusnya, paham kan? Nah, sekarang Miss mau kasih latihan. Maju ke depan. Yang bisa, Miss kasih mulai first. Oke? Atau perwakilan dari kelompoknya aja. Ini kan udah kita bahas kan? Ayo, gampang. Ada hewan pertama, ada sapi. Sapi, tengok, Miss kasih contoh yang pertama. Perhatikan, ada sapi. Mana sapi kan? Sapi itu bertulang belakang atau enggak? Berarti dia apa? Satu A disuruh kita ngapain? Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 pernyataannya, tubuhnya selalu basah atau tidak selalu basah? Tidak selalu basah, berarti dia 2B. 2B suruh ngapain? Lanjut ke nomor 4. Kalau misalnya disuruh yang nomor 4, 3-nya kita skip. 4, menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Berapa tuh? 4 apa? 4A di situ keterangannya apa? Kelas mamalia. Jadi di sapi ini termasuk kelas mamalia. Paham kan? Gampang kan? Tunjuk ya? Paham. Oke, dia mau maju? Yuk. Rashid. Gampang. Kupu-kupu. Siapa yang kupu-kupu lagi? Punya tulang belakang atau tidak? Tidak, berarti satu apa? B. Berarti tangannya? Ayo Alisa. Gampang. Yuk. Alisa pijat. Bapak lagi kan? Ada merpati. Yang merpati. Apa lagi ya? Sini. Alisa. Pijaya ikan. Ikan, apakah dia punya tulang belakang atau enggak? Nah, berarti terus dulu nama-namanya. Kalau misalnya dia punya tulang belakang, berarti dia satu apa? Satu A. Nah, terus satu A itu ngapain? Nah, nomor 2 apa? Dia punya
selalu basah atau tidak? Kemudian berbahasa pintar. Lanjut. Iya. Apa itu? Kalau 2 hari sedang ngapain? Itu apa kali? Kenapa dikembali? Apa ya nanti ya? Gampang. Oke, tengok yang dijawab bijak. Mulai dulu bijak. Benar atau enggak? Betul. Benar betul. Betul. Dan dijawab Alisa. Betul. Oke. Sama terakhir apa? Apa? Terakhir pula. Ular punya tulang belakang atau enggak? Ya. Ular melahirkan atau bertelur? Ular, duanya dia ovovivipar. Jadi saat bertelur dan jadi dia bertelur dan dia menetas. Ular punya tidak selalu basa-basi. Lanjut ke nomor 4. Apakah dia menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Jelas tidak menyusui anaknya, berarti nomor 4B. 4B disuruh ke nomor 5. Apakah dia bertelur dan beranak atau bertelur aja? Dia bertelur dan beranak. Berarti 5 Pak. Mas apa keterangannya? Ya, betul nggak jawabannya? Jadi ular termasuk kelas reptil. Oke, sampai sini paham nggak cara pembuatan budirotomi? Kan udah bilang kemarin bentuk kelompok. Udah benar bentuk kelompoknya? Sekarang Miss mau kasih kalian lembar kerja siswa. Ya, nih, kelompok 1 mana? Gak ada di sana. Ini ketuanya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nih. Ini kelompok. Oke, tengok, perhatikan. Perangkat kerja LKPD-nya. Itu di halaman pertama kalian disuruh mengorientasi masalah. Nah, jadi di situ ada suatu pagi kamu sedang berjalan di halaman sekolah. Ya, kamu melihat ada hewan kecil yang merayap di dekat dinding dan pohon. Hewan itu bergerak cepat, tubuhnya panjang dan kakinya pendek. Nah, saat kalian amati di dekat ternyata menemukan dua hewan yang tampak mirip. Hewan A yang pertama kulitnya kering, bersisik, saling memanjat di dinding, dan ekornya bisa putus. Jatuh tebal lah ya hewan apa? Silent. Dan biasanya dia aktif di siang hari. Nah, hewan yang kedua itu kulitnya lembab dan licin. Dia sering berada di tanah yang lembab atau di dekat air atau kolam. Nah, ekornya nggak bisa putus dan dia bergerak lebih tenang. Nah, di sini kalian disuruh sekilas semuanya tampak mirip, tubuhnya panjang, kakinya pendek, dan caranya merayap itu mirip. Namun ada perbedaan. Nah, disinilah tugas kalian mengidentifikasi, melihat kedua hewan tersebut ciri-cirinya apa saja dan perbedaannya apa saja. Oke, di slide kedua ini ada gambar hewan pertama ya, hewan pertama udah tebal ya, hewan pertama ada sering kita jumpai sehari-hari. Dan hewan kedua
kelompok 2. Yang tahannya ini dijawab kelompok 3. Yang selanjutnya nomor 3 ini dijawab kelompok 4. Dan terakhir yang ketiga ini dijawab kelompok 5. Ya, nanti satu orang masing-masing mempresentasikan sesuai dengan yang tunjukkan tadi. Oke, ayo mulai diskusi sama kelompoknya masing-masing. Saya kelompok 3. Sabar, sebentar, ganggu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, yang mana lagi? Ada yang ditanya? Oke, kelompok Di sini gambarnya. Dijawab ya, yang nomor saya. Ini loh ini Kelompok 4.
pada malam hari siang ya lewat bilang ini berapa? Oke, kembali lagi ya waktunya diskusinya. Nanti disuruh berdiri aja di bangkunya masing-masing. Nanti bagi yang untuk papan tulis, nanti kalau hasil presentasinya disuruh papan tulis gimana perwakilan ke depan itu jawabannya. Ataupun satu perwakilan aja. Dino, apa? Diskusikan yang betul-betul jawabannya. Kelompok satu siapa yang perwakilan? Dino. Oke, kelompok dua. Kelompok tiga. Oke, kelompok empat. Rashid. Abi Rashid. Kelompok lima. Oke, kelompok satu udah siap? Udah? Oke, Dino boleh jawab pertanyaan nomor satu. Tunggu, kita telah dulu soalnya. Nah, nomor satu itu kita disuruh mengamati ciri-ciri kedua hewan. Perhatikan, kita amati ciri-ciri kedua hewan.
hasil dari kelompoknya. Apa ciri-cirinya? Bentuk tubuh panjang. Baca lain dulu. Dia kalian perhatikan dalam keluarga. Tentu menurut tanggal 2 kondisi kulit kering atau lembab. 5. Habitat dinding atau tanah basah. 6. Kemampuan autonomi ekor, kemampuan memutuskan ekor. Setuju dengan kelompok jawaban nomor 1? Setuju. Ada banyak ya ciri-ciri yang kita telah di gambar objek benda dan pakai tadi. Oke, kelompok nomor 2. Jawab nomor 2 kelompok 2. Oke, jawab. Ciri mana yang menurut kalian paling membedakan cicak dan salamander? Yang paling utama yaitu kondisi kulit. Kering dan bersisik itu cicak, lembab dan licin itu salamander, serta kemampuan memutuskan ekor. Oke, setuju? Setuju. Benar jawabannya? Benar. Jawab. Kelompok 3. Ya, Bang. Satu amat Baca soalnya dulu. Satu amat ciri-ciri hewan dengan gigi. 2. Catat hasil pengamatan dalam tabel. 1. Hewan A kulit kering dan bersisi, ekor bisa putus, aktif siang dan malam hari. Hewan B kulit lembab dan licin, ekor tak bisa putus, aktif malam hari dan Betul? Betul. Oke, kelompok 4. Jadi, ya, tuliskan hasilnya di depan. Oke, aku saja Rashid kamu ini. Ini sama Ya, ini apa? Bukan. Ini biji ya. Biji ya. tulis. Enggak, salah jawabannya aja. Siapa tuh? Oke, kelompok 5 lagi menunggu jawab pertanyaannya. Ya, semua mendapatkan hasil menandakan hasil dibuat dengan ada penyebab perbedaan hasil identifikasi, penyebab perbedaan hasil identifikasi berdosa, malahan mengamati diri atau membedakan kulit dan habitat. Bagaimana cara memastikan identifikasi habitat? Dengan cara memperhatikan ciri dengan kulit dan kulit aplikasi kunci dikotomi. Oke, jadi kesimpulannya tadi, kalau misalnya kita pakai kunci dikotomi harus teratur, nggak boleh berlompat-lompat. Jadi langkah-langkahnya dengan benar. Dan amati ciri-cirinya, tengok ciri-cirinya yang betul. Ya, jangan ada yang kelewat. Dan terakhir yang pertama itu kalau misalnya hasilnya benar, berarti pembuat kunci dikotominya juga betul. Karena hasilnya tetap konsisten. Oke, lagi kita tunggu Bang Rashid. Cepet Bang. Bang, ikut.
adik. Pada masing-masing. Oke, udah. Tengok, jelaskan. Tadi hewan yang pertama itu cicak. Kenapa dia 1A? Karena dia kulit kering dan bersisi. Kita disuruh lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 apa ini? Nomor 2 sering memanjat di dinding atau di pohon. Ya, lanjut nomor 3. Ekor dapat putus saat terancam. Ya, lanjut nomor 4. Aktif pada siang hari. Ya, cicak hewan A. Jadi dapat jadi dari pembuatan kunci dikotomi di atas didapatkan sebagai berikut: cicak 1A, 2A, 3A, 4A. Betul? Betul. Tangan semuanya. Kita jawab semuanya ya. Jadi Miss langsung aja ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tadi kita udah belajar tentang ciri-ciri dari objek hewan tersebut kan. Tahu ciri-ciri apa saja kan antara cicak dan salamander? Tahu. Kita juga udah menjelaskan konsep klasifikasi, yaitu konsep pengelompokan makhluk hidup. Terus kita juga udah tahu nih apa dari fungsi dan tujuan dari kunci dikotomi untuk mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya tadi kan. Dan yang keempat kita udah tahu nih buat cara penentuan kunci dikotomi sederhana dan cara menyusunnya bagaimana. Udah paham kan? Oke. Mungkin segini aja materi kita hari ini. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Untuk minggu depan kita belajar tentang 5 indom. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.